ولرحمة ارجو توكلا يا مسلم. وقال أيضا وشعبة الحادية عشر الخوف من عذاب الله al-ayah. Hadirin kaum muslimin jamaah Masjid Jami Al-Badr, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah mencurahkan nikmat tiada terhingga, sehingga kita selaku hamba patut bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada kita, dengan harapan mudah-mudahan nikmat yang ada selalu ditambahkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat teriring salam semoga selamanya Allah limpah curahkan keharibaan baginda alam, suri tauladan insan habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, sahabat tabi'in tabi'at, dan mudah-mudahan kita selaku umat mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Naik sampan ke tengah lautan. Agak ada yang nyaut Pak. Naik sampan ke tengah lautan dengan tujuan mencari ikan. Para hadirin dan para pirsawan, ketemu lagi kita ngaji kitab Syu'bul Iman. Alhamdulillah. Itu juga baru nemu barusan lewat. Jadi pada saat ini, kesempatan siang hari ini, alhamdulillah kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai istiqomahnya kita ngaji terus kelewat, cuman gara-gara gurunya nggak datang. Meskipun yang nongol Oki, bukan Pak Oki, Oki Jelly Drink, sekedar menunda rasa lapar kita. Tapi kalau Oki Jelly Drinknya sepak kan lumayan kenyang. Baik, kita lanjutkan saja kajian kita, yaitu tentang kitab Syu'bul Iman yang alhamdulillah sudah sampai kemarin pada cabang iman yang ke-10, yaitu wahub ilahak, mencintai Allah. Dan kita sudah paham karena sudah beberapa kali dibahas bahwa cinta pada Allah harus tahu ciri-cirinya. Mudah-mudahan dengan kita belajar kita tahu bagaimana cara mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada kesempatan siang hari ini kita melanjutkan cabang iman yang ke-11. Masih berapa lagi tuh? Dari 77 sudah masuk cabang 11, berarti 66. Insya mudah-mudahan Allah kasih umur yang panjang, amin. Tergantung seringnya apa enggaknya kita haji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Syu'batul hadiyata asyara. Adapun cabang iman yang ke-11, al-khaufu min azabillah, yaitu memiliki rasa takut atas siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan, kita takut apa berani sama siksa Allah? Pak, takut atau berani? Ngakunya sih takut, tapi buktinya ya bocor-bocor halus gitu ya. Rasa takut itu pertama harus kita tentukan dulu poinnya. Takutnya kita pada Allah dengan takutnya saat ini yang sering kita rasakan sama enggak? Karena takut ini memiliki arti yang berbeda, tergantung takutnya sama siapa. Bapak ke Taman Safari, jalan kaki, masuk Taman Safari nggak naik mobil, kira-kira takut nggak? Takut apa? Takut dimakan macan. Takutnya pengen deket apa pengen jauh? Kalau bisa sejauh mungkin. Kita ketemu macan, samperin apa kabur? Itu takutnya kita kepada makhluk. Malam Jumat, pulang sendirian jam 11 malam. Kebetulan lewat jalannya, lewatin pemakaman umum. Sendirian.
Kira-kira yang hadir di hati kita rasa nyaman apa iseng? Apa iseng? Takut. Takut diapain? Cekek setan. Emang setan bisa nyekek? Kebanyakan nonton film. Ya Pak ya. Pocong 1, pocong 2, pocong 3, terus pocong 4, sampai tahu pocong. Takutnya sama setan bukan makin deket, tapi makin jauh. Takut sama harimau, takut digigit. Takut sama atasan, takut gak? Udah atasannya galak kuat lagi. Ada di sini. Kira-kira kalau kita punya atasan galak, pelit, segala macem, pelit, medit, apalagi buntut gasiran, mereket jahe, mentage, hese. Punya atasan kayak gitu deketin apa jauhin? Halo. Halo. Takut sama makhluk kita makin jauh. Tapi dalam hal ini yang sekarang kita mau bahas sama-sama, takutnya bukan sama makhluk, tapi takutnya kepada Allah. Yang realisasinya bukan kita makin jauh karena takut, tapi kita makin dekat karena saking takutnya kepada Allah. Artinya bukan takut sieun cek Sunda teh. Bukan takut malah gak berani. Tapi takut ngerasa diri jadi was-was. Takut salah. Jadi makin dekat makin jauh. Makin dekat. Jangan sampai kita berbuat salah. Jadi secara umumnya seperti itu dulu. Rasa takut yang kita rasakan beda takutnya kita dengan makhluk. Tapi ketika kita ingin merasa takut pada Allah, gambaran gampangnya jangan makin jauh sama Allah. Kalau kita benar-benar takut harusnya makin dekat. Betul-betul. Kalau kita takut sama makhluk lebih baik makin jauh. Tapi kalau takut sama Allah mau jauh kemana lagi? Sedangkan yang nguasain kita cuman Allah. Yang ngawasin kita cuman Allah. Yang menghidupkan kita hanya Allah. Bahkan yang mematikan kita hanya Allah. Kata Allah, sini. Kalau udah yang nyuruh sini Allah, kita makin lari makin jauh. Jadi bedakan rasa takut kita kepada makhluk dengan rasa takut kita kepada Allah. Jadi poin pertama itu dulu. Cabang iman ke-11 yaitu memiliki rasa takut kepada Allah. Cuma dalam arti secara umumnya jangan takut seperti takutnya kepada makhluk makin jauh, tapi takut pada Allah makin dekat. Takut kepada Allah ada derajatnya. Maka kita tahu nih, paham nih, kita bahas satu-satu. Bagaimana derajat orang yang takut kepada Allah? Mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalam derajat tersebut. Kemudian semakin meningkat dan akhirnya sempurna. Insya Allah. Wa aqal darajatil khaufi. Yang pertama, adapun paling minim-minimnya darajatil khaufi, derajatnya rasa takut kepada Allah apa? Ayyam tani'a anil mahzurat, yaitu berusaha mencegah diri dari segala sesuatu yang dicegah. Artinya apa? Berusaha jangan sampai kita melanggar aturan Allah. Kalimatnya ingat apa? Tingkat dasar ada apa? Yaitu mulai berusaha. Kalau berusaha kira-kira masih bisa terprosok lagi enggak? Kenapa? Baru belajar. Anak kecil pengen jalan. Bagaimana cara berusahanya? Diangkat, ditatah. Bahkan kita dulu waktu kecil sebelum ada apa tuh namanya? Yang orang jalan pakai mesin. Ya begitu. Saya lupa namanya. Dulu kita dibikinin pakai bambu. Betul ya? Bambu ditancepin di tanah. Dikasih palangan, kita suruh pegangan, jalan muter-muter. Belajar
jalan. Kira-kira waktu kita mulai belajar jalan, masih ada kemungkinan jatuh atau langsung bisa jalan? Kemungkinan jatuh lebih banyak ketimbang bisa jalan. Tapi apakah kita berhenti ketika jatuh? Tidak. Berusaha lagi, pegangan lagi, nindak lagi, melangkah 1 langkah, 2 langkah. Sebagai orang tua, girang enggak? Seneng enggak ketika ngelihat anaknya udah mau belajar jalan? Walaupun masih jatuh. Selalu kita kasih support. Kasih apa lagi? Reward. Anak raja, anak bapak. Padahal bapaknya tukang apa? Tukang pacul. Bilangnya anak raja. Pasti kan? Semua anak kita dibilangnya anak raja. Meskipun bapaknya. Kenapa? Memberikan rasa bangga kepada anak yang mulai berusaha. Begitupun kita. Ketika kita mulai belajar memiliki rasa takut pada Allah. Kemungkinan kita masih berbuat salah pasti ada. Cuman jangan nyerah. Kenapa jangan nyerah? Toh kita mau belajar ninggalin larangan Allah. Meskipun masih susah. Namanya juga masih derajat awal, tingkatan awal, seminim-minimnya aqalul darajah. Belajar ninggalin larangan Allah. Kalau kita mau menanamkan rasa takut kepada Allah sebagai wujud cabang iman nomor ke-11, khauf, yaitu memiliki rasa takut kepada. Kalau kita mau belajarnya saja udah males, lalu di mana rasa takut kita pada Allah? Tanya diri kita. Kalau ditanya, takut sama Allah? Takut, bohong. Kan begitu jawabannya. Kemarin kan begitu kita belajar. Kalau ditanya, iman gak sama Allah? Lebih baik diem. Jawab enggak, kafir. Jawab iya, bukan sifat muhibbin, orang yang cinta kepada Allah. Pun demikian, takut gak sama Allah? Bilang gak takut, sombong. Bilang takut, masih bohong. Karena keseharian kita masih sering apa? Ngelanggar aturan Allah. Gak usah jauh-jauh. Subuh sering kesiangan gak kita? Kalau kita kan semua, termasuk saya. Sering kesiangan gak? Dari bangun tidur aja kita udah mulai ngelanggar aturan Allah. Takut gak kita? Berarti gak takut. Apa sebabnya? Sebab kalau mau tidur kagak pernah sore. Betul? Berarti ngelanggar aturan Allah. Kata Allah besok subuh bangun. Tidurnya jangan malam. Kita pulang kerja udah malam. Tidurnya makin. Berarti gak takut besok ketinggalan sholat subuh. Ngaku aja. Betul? Betul? Apalagi kalau lagi ada bola. Champion. Betul? Dibela-belain bangun jam 2 pagi padahal gak pernah sholat tahajud. Siapa? Kita. Subuhnya lewat. Itu aja contoh kecil dan sering kita lakukan tapi kita tidak merasa takut kepada Allah. Padahal siksa Allah amat pedih. Tapi kita bukan takut disiksanya. Takut apa? Takut Allah cuek. Kalau kita disiksa Allah, kita gak punya daya upaya apapun. Gak bisa ngelawan, gak bisa nahan. Betul? Ilahi lastulil firdaw si ahla wala aqwa ala naril jahimi. Kita ini bukan ahli surga. Siapa yang bisa mantesin diri kita ini ahli surga? Gak ada pantas-pantasnya. Cuman kita gak kuat nahan panas neraka. Maka takutlah kita kepada Allah akan siksa Allah yang amat pedih. Padahal kita sudah tahu dan paham bagaimana siksa Allah buat orang yang derajat dosanya paling rendah. Paling rendah loh Pak. Bukan paling banyak. Paling rendah. Apa derajat dosanya paling rendah? Siksanya. Nginjek barah neraka. Badannya utuh, otak mendidih. Sanggup? Kagak. Nah sekarang kita lagi seneng-seneng aja. Betul? Santai-santai aja. Ngelanggar perintah Allah kayaknya enak ya. Kenapa enak? Sesuai
hawa nafsu. Kalau nggak sesuai emang nggak mungkin. Betul? Nah, ini derajat pertama, aqal darajat ya khaufi ayyam taniya anil mahzarat. Wa yusamma zalika, kalau orang sudah bisa mencegah diri dari perbuatan apa yang dilarang oleh Allah, mulai berusaha. Ketika sudah berusaha lama-lama biasa, ketika jatuh, dia berusaha lagi jatuh yang sama, insya Allah nggak akan dilakukan lagi. Kenapa? Udah tahu belas itu jatuh. Udah tahu kalau kesandung pasti jatuh. Maka ketika dia berusaha lagi, dia tidak akan tersandung lagi. Akhirnya timbul yang namanya apa? Be careful. Apa itu? Hati-hati. Maka orang yang sudah punya sifat hati-hati, punya derajat namanya wara'an, yaitu wara'. Apa namanya? Wara'. Wara' artinya apik. Apik artinya apa? Hati-hati. Berusaha untuk tidak kembali berbuat salah. Meskipun kadang-kadang masih salah. Namanya juga tingkat awal. Tapi dia tidak pernah berhenti untuk berusaha. Meskipun masih susah ninggalin dosa. Bukan betah di dosanya. Tapi sulit ninggalin dosa. Kenapa? Karena keterikatan kontrak persahabatan dengan setan. Betul? Apa kontraknya? Ya begitu. Apa kalau bisa, kalau kamu ikutin kemauan aku, maka akan aku berikan apa yang kau mau. Itu kan tipu daya setan. Betul? Nah sekarang kita mau putus kontrak tersebut. Dengan cara apa? Berusaha takut kepada Allah. Ini saja kita masih berat Pak ya? Berat. Tingkat awal untuk berbuat apa rasa takut pada Allah aja, kita ngelaksaninya masih berat. Karena kita tidak bisa terlepas dari yang namanya apa? Dosa. Tapi jangan pernah berhenti berusaha. Kalau sampai derajat itu, maka kita mendapatkan predikat namanya wara'. Baik. Kalau sudah wara', fa in zadat quwwatuhu kaffa amala yatayaquna tahrimuhu wa yusamma zalika taqwa. Fa in zadat, maka kalau terus meningkat, itu apa tadi? Wara'. Setiap hari dijaga jangan sampai salah berbuat dosa. Jangan sampai salah jatuh ke lubang yang sama. Cukup satu kali kehilangan kunci. Kunci. Cukup satu kali, kalau salah di situ-situ juga namanya apa? On. Udah tahu salah masih kerjain juga namanya on. Sama aja orang makan sambal pedes, udah tahu pedes dimakan lagi, doyan, bukannya on itu sih, doyan. Nah kalau dosa sama, dosa udah tahu dosa siksanya berat, dikerjain lagi, baru on, bukan doyan. Itu. Naik tingkat selanjutnya, kalau terus bertambah itu apa? Al-wara, kekuatannya kafa amala tayaqqanu tahrimuhu, sampai dia sempurna. Untuk apa? Yakin bahwa pengharaman Allah itu tidak akan dikerjakan lagi olehnya. Timbul keyakinan di hati. Nggak ada sedikit pun rasa pengen berbuat dosa. Kenapa? Karena udah terbiasa untuk meninggalkan larangan Allah. Kemudian dia biasakan minimal satu. Satu apa? Satu dosa yang kita kerjain, putusin sekarang, lanjutkan konsisten untuk tidak balik lagi ke tempat itu. Meskipun dosa yang lain belum kita jalanin untuk berbuat tobatnya. Satu biar konsisten. Sampai akhir hayat kita. Hari ini kita masih main judi, hari ini putusin. Sampai kapan? Sampai sekuat-kuatnya. Meskipun yang lain belum bisa, pelan-pelan. Hari ini kita masih mabok-mabokan, putusin. Masih minum alkohol, ganti teh botol. Apapun makanannya, minumnya. Yang ini di kawan. Jadi iklan. Supaya apa? Supaya kita punya apa? Rasa ningkat keimanan kita. Kalau udah wara, naikin jadi apa? Yakin seyakin-yakinnya, haram jangan dikerjain. Haram jangan meskipun enak. Gak ada haram yang gak enak. Enak kata nafsu. Betul gak? Tapi kalau kata hati,
nggak enak. Tapi hati kita berperang dengan hawa nafsu kita. Makanya kita ngaji. Supaya apa? Persenjataan diri kita untuk melawan hawa nafsu makin kuat. Senjata pertama, warok. Biasain diri untuk tidak berbuat dosa. Senjata kedua, yakin kalau udah itu dosa jangan kerjain lagi. Kalau udah biasa yakin, maka tingkatan selanjutnya akan naik namanya wa yusamma zalika taqwa. Rasa takut ini berubah menjadi apa? Taqwa, imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Kita udah rajin jalanin perintah Allah dan udah kuat ninggalin larangan Allah. Konsisten dalam berbuat takwa. Jadi predikatnya jadi takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. 2. Kita diperintahkan takwa, naik derajatnya haqqa tuqatih. Sebenar-benarnya takwa. Saya jelasin singkat-singkatnya aja. Kalau dirinciin ini wah panjang. Nggak cukup waktunya. Baik, kita lengket derajat yang ketiga. Derajat yang ketiga, ketika dia sudah naik derajat takwa, dia jalanin perintah Allah, dia jauhin larangan Allah. Ini seolah-olah kita ngomong paling iya, padahal saya juga masih susah buat takwa. Minimal kita qul anfusakum wa ahlikum naro usini wa iyyakum. Saya berwasiat pada diri saya dan juga kepada para hadirin sekalian. Ketika kita sudah takwanya ningkat, konsisten dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah, lalu timbul apa? Rasa diri apa? Juhud. Kita sudah merasakan bahwa dunia itu udah bukan tujuan. Kemarin kita jelasin kan? Bagaimana cinta pada Allah? Ujung-ujungnya apa? Allah ya'khuza illa zadan wa bulghatan ilal akhirah. Kita menganggap dunia itu udah bukan tujuan kita. Tapi apa? Kita jadikan bekal akhirat. Dan kita ketika sudah menjalankan takwa ini naik pada tingkat derajat namanya apa? Bugdud dunia, udah mulain benci sama dunia. Benci sama dunia bukan nggak butuh. Tapi dunia itu tidak dijadikan apa? Tujuan pokok untuk kebutuhan kita. Yang kita butuhin cuman Allah. Allah yang punya dunia. Allah yang ngatur dunia. Kenapa kita carinya dunia? Cari Allah yang punya. Betul-betul. Kalau kita butuhnya dunia, sedangkan Allah kita tidak butuhkan, dunia lari. Dalam hadis qudsi Allah berfirman kepada dunia, hai dunia, capein orang yang ngejar-ngejar kamu. Tapi apa? Layani orang yang mengejar-ngejar aku. Kata dunia, siap ya Allah. Maka semua manusia yang tujuan hidupnya pengen ngejar dunia, dunia larinya lebih kencang daripada kita. Ibarat kata dunia itu adalah kereta, kita naik motor. Naik motor sekencang-kencangnya, kereta kencengan mana? Kereta. Biar kata kita lewat tol juga tetap kencengan kereta. Kenapa? Karena semakin kita kejar bukan semakin dekat tapi semakin jauh. Dunia itu semakin banyak kita miliki, semakin rasanya tidak ada puas-puasnya. Apa sebab? Karena dunia sudah berjanji pada Allah akan memberikan rasa capek buat orang yang ngejar-ngejar Tapi ketika dunia menemukan orang-orang yang ngejar-ngejar Allah, dunia akan berlari untuk mengejar-ngejar orang tersebut. Tapi orang tersebut tidak membutuhkan dunia. Tapi dunia yang merehek-rehek minta dimiliki oleh orang tersebut. Apa sebabnya? Allah yang perintahkan. Layani orang yang melayani aku. Maka Allah berfirman, intan surullah yansurukum. Barang siapa yang menolong Allah, menolong agama Allah, maka Allah akan menolong dia. Nah, disinilah letak tingkat ketakwaan, rasa takut yang paling utama. Sudah mulai memiliki rasa tidak butuh sama dunia. Kayak kita susah masih ya, susah. Tapi minimal kita tahu tingkatan tersebut adalah tingkat yang tertinggi, yaitu apa? Wa yusamma sahibuhu siddiqan, orang yang sudah mencapai tingkat tersebut dinamakan siddiq. Artinya apa? Benar. Dan dalam ucapannya akan menjadi benar.
perbuatannya jadi benar, bahkan keretakan hatinya tidak pernah mengucapkan kata salah terhadap apa yang ia lihat. Siapa yang punya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih jauh, tapi minimal kita tahu, berharap mudah-mudahan Allah jadikan tingkat rasa takut kita menjadi siddiq. Meskipun kayaknya mah jauh panggang daripada api, betul. Tapi insya Allah kalau kita sampai pada tingkatan tersebut, Masya Allah, jadi wali kita kayaknya. Kenapa? Dunia udah ngejar kita, bukan kita ngejar dunia. Pengen Pak jadi wali? Pengen? Saya tanya, jadi wali mau gak? Halo? Gak ada yang mau jadi wali? Ya Allah juga kagak mau. Kenapa? Jadi wali itu bukan untuk dipinta, tapi diberikan mandat langsung dari Allah. Karena orang jadi wali bukan karena diusahakan dirinya mau jadi wali. Tapi kalau ngikutin jalan para wali, itu diperintahkan. Apa? Kehidupan para wali, apiknya wali, takwanya wali, kita ikutin meskipun kita nggak bakal jadi wali. Minimal jalan wali kita ikutin. Begitupun sama ketika kita mengikuti jalan Rasulullah, kita nggak bakal pernah jadi nabi, tapi minimal kita jadi umat nabi. Kalau kita naik kereta jangan jadi lokomotif. Lokomotif cukup satu, minimal gerbong. Meskipun gerbongnya paling belakang, asal lokomotifnya masih Rasulullah, nyampe nggak surga? Begitu. Insya Allah. Jadi mudah-mudahan di kesempatan siang hari ini kita belajar sama-sama tentang cabang iman yang ke-11, yaitu menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah akan azabnya yang sangat pedih. Tapi takut ini jangan salah diartikan seperti kita takut kepada makhluk. Takut sama macan kita makin kabur, makin jauh. Tapi takut sama Allah, jangan jauhi Allah, tapi dekati Allah. Karena kita takut bukan pengen lari dari Allah, tapi kita akan kejar Allah sedekat-dekatnya. Mudah-mudahan Allah tanamkan dalam diri kita rasa cinta kepada Allah, juga rasa takut kepada azab Allah. Sehingga Allah sayang kepada kita. Sehingga Allah selalu menjaga kita dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Walakal hamdu ya Allah. Ya Maulana ya Ma'bud ya Karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbin fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna allazi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Tawassalna bi ta'allumin, tawassalna bi ta'limin. Anta rizqana wasi'a wa anta rizqana al-amana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in bil taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.